Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah semangat pendidikan yang terus berkembang, berdirilah sebuah lembaga yang berkomitmen mencetak generasi berakhlak mulia dan berprestasi. Inilah MTS Al-Khairat Kota Gorontalo. MTS Al-Khairat Kota Gorontalo merupakan lembaga pendidikan Islam tingkat menengah yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai keislaman. Dengan tenaga pendidik yang profesional, madrasah ini terus berupaya memberikan pendidikan terbaik bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad nabiillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Saudara sekalian, adapun MTS Al-Khairat Kota Gorontalo berdiri yang perintisannya sudah dilakukan sejak tahun 1978 dan secara legalitas formal sesuai dengan piagam yang disediakan oleh Kementerian Agama yang pada saat itu masih nomenklaturnya Departemen Agama, berdiri pada tahun 1980. Untuk saat ini, MTS Al-Khairat Kota Gorontalo memiliki visi dan misi. Visinya adalah terangkum pada kata beriman yang bila dipilah-pilah, beriman ini dari huruf B berarti berdaya, E edukatif, R religius, I inovatif, kemudian M mandiri, A adalah adaptif, dan terakhir N adalah Nusantara. Rangkaian huruf ini menjadi kata beriman tentu dipilih bukan serta-merta begitu saja, tapi tentunya berdasarkan dengan kondisi dan lingkungan keberadaan madrasah ini beraktivitas. Adapun pengerjaan serta realisasi daripada visi ini dijabarkan dalam bentuk misi yang pada intinya akan berakhir pada satu harapan pada 3 poin kompetensi dasar yang diharapkan terrealisasi atau menjadi output daripada madrasah ini. Kita melihat dari kata berdaya, diharapkan setiap output daripada madrasah ini memiliki kemampuan serta kompetensi dasar yang secara umum terangkum pada 3 poin penting. Yang pertama, anak-anak hendaklah memiliki satu kompetensi atau kemampuan dalam hal membaca yang berhubungan dengan agamanya sendiri, yakni agama Islam, yang tentunya berpedoman pada 2 pedoman dasar atau pedoman utama, yakni Al-Quran dan Hadis. Nah, untuk memahami ini tentunya harus memiliki kemampuan untuk bisa membaca. Makanya di madrasah ini secara umum setiap output diharapkan akan memiliki kemampuan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum-hukum dan tata baca Al-Quran dan hal ini hukum-hukum tajwid. Yang kedua, kompetensi dasar harus dimiliki oleh setiap output atau keluar dari MTS ini adalah yang bersangkutan harus memiliki kemampuan untuk bisa beribadah dengan baik. Yang indikatornya kalau masalah ibadah tentunya sangat luas, tapi secara spesifik anak-anak
diharapkan memiliki kemampuan, keterampilan, dan penguasaan terhadap ibadah harian berupa sholat 5 waktu. Ini tentunya jadi fondasi dasar untuk berhubungan dengan Sang Khalik, Pencipta, serta realisasinya atau implementasi daripada ibadah itu bisa berimbas pada kegiatan keseharian mereka dalam hal bergaul. Dalam hal bergaul ini bisa dengan orang tua, dalam hal ini orang tua bisa saja terdiri pada guru-guru, orang tuanya di rumah, orang lain, dalam hal ini masyarakat sekitar, dia berinteraksi. Dan yang terakhir adalah kompetensi yang terakhir yang harus dimiliki oleh setiap output daripada MTS adalah berakhlak mulia. Diharapkan setiap anak didik kita, luaran dari MTS Akhirat, kita memiliki akhlak yang baik. Dia setelah memiliki kemampuan membaca dengan baik, kemudian bisa beribadah dengan baik, dan tentunya sangat diharapkan dapat memiliki akhlak yang baik. Tentunya dalam lingkup ini, anak-anak ini belajar di madrasah. Madrasah tentunya ada aktivitas pembelajaran, dalamnya ada muatan-muatan berbagai macam ilmu agama dan ilmu umum, sebagaimana kita ketahui bersama. Nah, dalam mengimplementasikan daripada ilmu-ilmu ini, tentunya sangat diharapkan anak-anak bukan saja memiliki ilmu pengetahuan duniawi, tapi lebih ilmu tersebut didasari oleh suatu akhlak yang mulia serta ilmu pemahaman agama yang baik. Saya pikir itu saja, sehingga pada akhirnya anak-anak kita bukan saja mempunyai dalam hal ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi, tapi dari segi ilmu pengetahuan rohani dalam beragama mereka insya Allah bisa kita andalkan, sehingga tantangan dalam bentuk apapun, terutama dalam menghadapi kemajuan serta perubahan di mana saat ini di berbagai macam sektor kita menghadapi berbagai macam goncangan-goncangan yang tentunya sangat berpengaruh pada perilaku anak-anak kita. Generasi akan datang, insya Allah mereka bisa mempunyai benteng yang kuat berupa akidah yang baik serta yang dilandasi oleh pemahaman yang baik tentunya. Seperti demikian, hanya kepada Allah kita berharap dan bertawakal atas segala usaha kita. Insyaallah anak-anak generasi kita senantiasa dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam Allah Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, dan inovatif. Guru menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Ya, jadi ada beberapa cara memang yang bisa kita lakukan dalam menghadapi dalam suatu kelas bila terdapat kemampuan anak yang berbeda-beda. Dan memang itu realita yang ada. Karena memang dalam suatu kelas itu ada beberapa macam tingkatan kemampuan anak. Nah, dalam menghadapi hal semacam itu, ya, kita harus memadukan beberapa cara pembelajaran, ya. Yang pertama yaitu pembelajaran diferensiasi, ya. Atau misalnya gini, guru menyesuaikan dengan keadaan anak dalam satu kelas itu. Kita misalnya pakai konten atau materi yang dalam materi yang diajarkan tersebut.
kemudian dia punya proses atau cara belajar, produk yang kita berikan ke anak, gitu ya. Nah, berdasarkan kemampuan minat dengan gaya belajar siswa, makanya sebelum kita memulai pembelajaran itu harus kita ketahui dulu dia punya standar atau tingkatan kemampuan anak. Si anak ini sebetulnya lebih cenderungnya kemana, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya mengelompokkan siswa secara fleksibel. Jadi kelompok bisa berdasarkan kemampuan minat atau acak lah, seperti itu. Kemudian tidak harus tetap bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya, siswa bisa saling membantu ya satu sama lain. Misalnya si siswa yang bisa dikatakan lebih daripada siswa-siswa yang lain itu bisa dimanfaatkan untuk lebih membantu kepada teman-temannya yang mungkin dianggap belum terlalu bisa menyamai dengan kemampuan anak-anak yang lain. Nah, bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya menggunakan beragam metode dan media. Misalnya kita itu tadi yang makanya perlu kita ketahui dulu tingkatan anak. Misalnya anak ini kemampuannya dia bisa lebih cepat menangkap kalau kita menggunakan misalnya visual atau gambar video ya. Makanya perlu juga kita menggunakan media pembelajaran misalnya LCD dan sebagainya. Atau kita misalnya menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan lab ya, lab komputer yang di dalamnya difasilitasi dengan komputer yang bisa mereka langsung melihat apa yang video yang kita bagi atau gambar yang kita bagikan. Kemudian yang berikut audio atau penjelasan lisan. Nah, biasa kalau guru di tingkatan SMP atau MTS itu lebih banyak ke lisannya karena masih cenderung anak-anak di tingkat SMP MTS itu umpan baliknya masih kurang ya, atau misalnya kemampuan diskusi mereka itu masih kurang. Kemudian yang berikutnya kinestetik atau praktek langsung. Nah, itu biasa juga ada anak-anak yang cara tangkapnya itu lebih cepat ketika kita langsung praktek. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya memberikan atau bantuan bertahap. Memberikan bantuan bertahap. Misalnya awalnya kita sebagai guru memberi banyak bantuan, lalu dikurangi perlahan-perlahan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa tersebut dalam memahami pelajaran yang kita berikan kepada mereka. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya perlunya adanya juga ujian ya, atau kita uji kepada mereka sejauh mana mereka menanggapi atau bisa menangkap materi yang kita berikan kepada mereka atau kepada peserta didik ini. Maka perlu adanya asesmen yang namanya asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif itu yaitu asesmen awal untuk mengukur itu tadi ya, untuk mengukur sejauh mana kemampuan awal siswa mengetahui konten atau materi yang akan kita berikan. Nah, kemudian kita bisa juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Ya, jadi semua siswa merasa dihargai, tidak dibanding-bandingkan secara negatif. Jadi tidak ada kita sebagai guru kemudian membedakan tingkat kemampuan anak yang di bawah, kemudian kita bandingkan dengan tingkat kemampuan anak yang bisa di atas rata-rata. Itu tidak bisa, harus kita samaratakan. Ya, seperti itu. Biar yang tingkat kemampuan di atas bisa memberikan istilahnya pembelajaran kepada yang masih di bawah, tingkat kemampuannya di bawah, dan yang masih tingkat kemampuannya di bawah bisa memiliki motivasi untuk bisa sama dengan tingkat kemampuannya di atas rata-rata. Berikutnya metode yang paling sering ya digunakan, apalagi kalau kita di jenjang MTS atau SMP, Madrasah Sanawiyah ini. Jadi metode pembelajaran yang umumnya digunakan ada beberapa macam ya, memang ya. Dan yang paling sering itu adalah metode ceramah atau lisan. Mengapa ini saya dahulukan? Karena memang kalau di tingkat SMP MTS ini seperti yang saya sampaikan awal, bahwa umpan balik dari siswa itu masih kurang.
Beda dengan misalnya kita mengajarnya itu ke mereka yang sudah sederajat SMA atau MA. Itu umpan balik dari para siswa itu sudah lebih. Nah, metode ceramah ini, jadi guru bisa menjelaskan materi secara langsung, ya, secara langsung. Kemudian paling sering juga digunakan karena praktis untuk metode ceramah. Apalagi kalau misalnya kita menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam, itu paling banyak menggunakan metode ceramah. Kemudian cuman memang kelemahan daripada metode ceramah ini, siswa cenderung pasif jika tidak dikombinasikan dengan metode-metode yang lain, karena mereka cenderung mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kemudian ada juga metode diskusi yang mulai dikembangkan, ya. Jadi siswa berdiskusi dalam kelompok, kemudian melatih berpikir kritis dan komunikasi. Jadi meskipun saya bilang tadi ada metode ceramah, tapi guru juga sudah bisa harus memasukkan metode alternatif lainnya, supaya apa? Yang tadinya siswa yang cenderung hanya pasif mendengarkan metode ceramah bisa kemudian mereka belajar mengolah apa yang mereka sudah dapatkan sebelumnya, kemudian mereka sampaikan dalam diskusi. Kemudian ada metode tanya jawab. Interaksi dua arah antara guru dan siswa ini sangat perlu, ya. Supaya apa? Supaya connect antara apa yang disampaikan oleh guru atau materi yang disampaikan oleh guru dan apa yang sudah dipahami oleh siswa tersebut. Nah, kemudian ini metode tanya jawab juga ini digunakan untuk mengecek perkembangan siswa itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang berikut ada juga metode penugasan, ya. Bisa dikata PR lah, pekerjaan rumah atau proyek, ya. Kalau sekarang itu sebetulnya metode PR itu sudah jarang ya diberikan oleh guru, tapi langsung proyek mereka kerjakan di sekolah itu sendiri. Kemudian berikut melatih tanggung jawab dan komunikasi. Yang terakhir ada namanya metode demonstrasi, di mana guru, ya, atau siswa memperagakan sesuatu yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, jadi itu ya berbagai macam cara yang bisa kita lakukan sebagai guru dalam ketika kita menemui beberapa macam kemampuan anak yang berbeda-beda yang berada dalam satu kelas. Kemudian metode yang paling sering kita gunakan dalam pembelajaran seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kegiatan akademik, siswa juga dibina melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, dan kegiatan keagamaan untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Butani Ismail SPDI selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan yang saya Kota Gorontalo. Yang insya Allah saya akan memaparkan program kerja Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan GMTS Al-Hilal Kota Gorontalo. Ada beberapa program yang berlaku di GMTS Al-Hilal Kota Gorontalo. Ya, antaranya adalah yang pertama itu bidang kedisiplinan dan tata tertib santri. Ya, dalam bidang kedisiplinan ini, maka untuk santri itu kami membuat sebuah tata tertib santri itu yang berbasis poin. Poinnya 100. Nanti setiap mereka melakukan pelanggaran
itu poinnya akan semakin berkurang. Nanti di situ ada pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Semakin berat pelanggaran yang mereka lakukan, maka semakin besar juga poin yang akan berkurang dari akumulasi total poin yang diberikan kepada mereka. Kemudian setelah itu ada pelaksanaan apel pagi dan juga ada upacara bendera yang dilaksanakan hari Senin. Namun kita di Pondok Pesantren Al-Ihlas Kota Gorontalo, khususnya di Al-Ihlas, itu pelaksanaan upacara kami memilih hanya sebulan 1 sampai 2 kali dalam bulan. Sehingganya juga kami menetapkan sebuah pembiasaan, di mana pembiasaan ini pada apel pagi setiap hari sebelum masuk kelas diawali dengan pembacaan doa pembelajaran, tadarus Al-Quran, dan sholat duha. Kemudian juga di kami itu ada namanya acara bendera di samping hari Senin, juga ada di hari-hari besar nasional. Selanjutnya menyangkut tentang pengawasan kehadiran dan keterlambatan siswa. Dalam hal ini kami di MTS Al-Ihlas Kota Gorontalo itu ada yang namanya tim tiket guru yang akan memantau kedisiplinan kehadiran sekaligus keterlambatan siswa masuk di madrasah, yang kemudian keterlambatan itu dilaporkan oleh guru piket ke wali-wali kelas. Selanjutnya juga ada yang namanya penegakan aturan berpakaian. Kami MTS Al-Ihlas Kota Gorontalo ada monitoring siswa untuk berpakaian sesuai ketentuan madrasah, sehingga ketika mereka melanggar, umpamanya tidak menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan madrasah, maka mereka akan diberikan sanksi yang tidak lepas dari pengurangan poin yang diberlakukan di madrasah, sehingga setelah itu mereka akan masuk pada pembinaan yang bagi santri melanggar aturan. Kemudian ada yang namanya bidang pengembangan potensi dan prestasi siswa. Nah, di sini ada dua, namanya kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Yang wajib itu adalah seperti pramuka. Alhamdulillah kita MTS Al-Ihlas Kota Gorontalo ada melaksanakan pramuka, ada yang namanya pramuka perkemahan akbar yang dilakukan setahun sekali, biasanya itu menjelang bulan Agustus. Kemudian juga ada yang namanya Hafiz Quran untuk santri dan santriwati itu. Kita di sini ada yang namanya Hafiz Quran juz 30, juz 29, bahkan ada juga yang juz 1, tergantung dari kemampuan para santri dan santriwati dalam kampus ini. Kemudian juga ada yang namanya Mahir Baca Al-Quran. Nah, program ini dijalankan setiap hari Senin pada jam pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada olahraga, maka di MTS Al-Ihlas Kota Gorontalo, ya biasanya olahraga ini futsal untuk laki-laki, kemudian dibarengi juga dari perempuan ada yang namanya kasti, bahkan ada bulu tangkis dan volleyball. Kemudian ada yang namanya pembinaan ekstrakurikuler pilihan, seperti ada yang namanya seni budaya Nusantara. Dalam hal ini tari saman, pembinaan tari saman, ada juga yang namanya tari Nusantara, bahkan ada yang namanya takra, itu yang ditampilkan oleh santri dan santriwati. Kemudian pada ekstra pilihan juga ini ada yang namanya kegiatan muhadarah. Muhadarah ini apa? Muhadarah adalah lomba pidato 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Di MTS Al-Ihlas Kota Gorontalo juga di bawah pengawasan siswaan juga ada lomba yang namanya kompetisi tingkat madrasah seperti KSN dan lain-lain.
sehingga mereka yang mendapat hadiah itu ada mendapatkan sertifikat ataupun hadiah bagi mereka yang berprestasi. Kemudian saya selaku bidang kesesuaian juga di MTS Al-Herad Kota Gorontalo, ada juga yang dinamakan pembinaan karakter kegiatan keagamaan. Nah, pembinaan karakter melalui kegiatan harian itu baik itu lewat setelah sholat duha maupun setelah sholat zuhur. Artinya pada pagi hari itu diawali dengan sholat duha, kemudian tadarus Al-Quran, maka di situ ada pembinaan karakter. Lalu mereka masuk ke dalam kelas. Kemudian juga pada saat sholat zuhur, setelah sholat zuhur ada pembinaan karakter, pembiasaan yang namanya sholat ba'diyah zuhur. Kemudian selanjutnya adalah membiasakan siswa mengucapkan salam dan doa sebelum dan sesudah belajar. Alhamdulillah ini jalan di MTS Al-Herad Kota Gorontalo, pembiasaan ini berjalan dengan baik. Kemudian penyambutan siswa di depan pintu gerbang ini biasanya dilakukan oleh guru piket, kemudian wali kelas, dan dikoordinir juga oleh kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian melaksanakan kegiatan pra pembelajaran secara bersama di halaman madrasah. Ini berlaku setiap pagi sebelum mereka masuk ke kelas, itu diawali dengan doa-doa pra pembelajaran di halaman madrasah. Kemudian melaksanakan program sholat duha berjamaah dan juga program cara cepat baca Al-Quran, juga membiasakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian ada juga yang namanya program Hari Besar Islam. Nah, di MTS Al-Herad Kota Gorontalo khususnya itu, alhamdulillah setiap tahun kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang mana di setiap kelas itu menyediakan berikan partisipasi setiap kelas itu satu telangga untuk diserahkan ke masjid. Di dalam telangga itu berisikan berupa loyang yang isinya sembako, dan gantungan-gantungan telangga itu biasanya ada kue dan snack. Jadi nantinya snack dan kue ini dibagikan ke anak-anak, sedangkan isi telangga ini dibagikan kepada para penzikir yang semalam untuk melakukan zikir di masjid. Kemudian ada yang namanya bidang kesehatan, kebersihan, dan lingkungan sekolah. Di antaranya adalah program Santri Gembira yang mencakup kegiatan pemberantasan sampah di lingkungan madrasah yang berjalan, kemudian pembinaan seni, kemudian senam santri sehat. Di samping itu juga ada pembiasaan hidup sehat, menyangkut tentang penyuluhan tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan oleh UKS. Biasanya juga dari pihak Puskes juga yang datang untuk melakukan sosialisasi tentang kebersihan. Kemudian bank sampah dan pengelolaan sampah, alhamdulillah MTS Al-Herad Kota Gorontalo itu kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga selama seminggu kurang lebih 2 kali itu mobil sampah datang menjemput sampah yang ada di madrasah. Kemudian tentang organisasi siswa madrasah. Di sini ada pembinaan yang namanya PPA. Kita di MTS Al-Herad Kota Gorontalo itu ada yang namanya PPA, kalau di sekolah umum itu namanya OSIS. Kita MTS Al-Herad itu ada beberapa organisasi, ada yang namanya PPA, PNR, Pramuka, KEP 3A, juga ada yang baru yang namanya PKS atau Patroli Keamanan Sekolah. Apa itu PPA? PPA itu adalah Persatuan Pelajar Islam Al-Herad, sedangkan PKS itu adalah Patroli Keamanan Sekolah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan tentang program-program yang ada di MTS Al-Herad Kota Gorontalo. Saya akhiri, sekian, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam mendukung efektivitas manajemen sekolah, MTS Al-Khairat Kota Gorontalo menerapkan sistem layanan administrasi berbasis digital, mulai dari administrasi kesiswaan, pembelajaran, hingga layanan bimbingan dan konseling. Semuanya dikelola secara sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Pelayanan di tata usaha MTS Al-Khairat Kota Gorontalo pada dasarnya berorientasi pada efisiensi dan integritas. Sebagai staf, kami memandang fungsi administrasi bukan hanya sekedar pendukung, melainkan jantung yang memastikan seluruh operasional sekolah berjalan sesuai regulasi. Kami memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu guru, siswa, maupun masyarakat luas. Saat ini kami sedang berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan transformasi digital. Proses persuratan, pengelolaan data pokok pendidikan, hingga pengarsipan dokumen sekolah mulai kami integrasikan secara sistematis guna meminimalisir kesalahan manusia dan mempercepat waktu pelayanan. Kami ingin menghilangkan stigma bahwa urusan birokrasi itu sangat rumit. Di samping aspek teknis, kami juga sangat menjunjung tinggi etika pelayanan yang berlandaskan nilai-nilai agama yang menjadi ciri khas lembaga Al-Khairat. Keramahan dan sikap profesional menjadi standar utama kami dalam menghadapi setiap kendala administratif. Bagi kami, keberhasilan pelayanan tata usaha tercermin dari kepuasan masyarakat sekolah dalam mendapatkan hak-hak administratif mereka secara tepat waktu dan tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Altairul Masakarim dari sekolah MTS Al-Khairat Kota Gorontalo. Sekarang saya menduduki kelas 8. Saat ini saya menjabat sebagai wakil ketua dari organisasi Palang Merah Remaja. Dan saya Maria Agaptia Fasyad, berasal dari sekolah MTS Al-Khairat Kota Gorontalo. Sekarang saya menduduki kelas 8 dan saat ini saya menjabat sebagai wakil ketua PPIA atau biasa disebut dengan OSIS. Di sini kami akan menceritakan pengalaman kami selama berada di sekolah ini. Pengalaman saya yaitu pertama, mengikuti perkemahan di madrasah saat 17 Agustus. Kedua, mengikuti kegiatan dan lomba muhadharah yang diadakan oleh madrasah selama 3 bulan sekali. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan oleh madrasah. Pengalaman saya selama berada di sekolah ini yaitu dapat mempelajari dengan adanya meningkatkan public speaking, seperti mengikuti kegiatan muhadharah atau biasa disebut dengan berpidato. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Al-Khairat Kota Gorontalo mencetak generasi cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan.